Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Maria Cardoso. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 7. Video ini merupakan tugas kelima dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, yaitu mereview buku karya Immanuel Art, Hein Fleuren, dan juga Ton Wiltagen, yaitu tentang bagaimana pandemi COVID-19 itu mengubah masyarakat. Oke, baik, kita langsung saja masuk pada bab yang pertama, yaitu Fajar, kesamaan baru. Yang pertama, bagian pertama dari bab ini yaitu pandemi yang cukup menakutkan. Di seluruh dunia, negara-negara ini menanggapi pandemi COVID-19 dengan cara karantina dan juga penguncian di berbagai tingkat, yaitu lokal, regional, dan juga nasional. Penyebaran virus di seluruh dunia ini menunjukkan bahwa masyarakat ini telah menjadi benar-benar global selama beberapa dekade terakhir dengan segala kekurangan. Krisis virus corona juga mempengaruhi seluruh dunia, dan bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan cara meningkatkan kolaborasi tingkat kehidupan individual sebagai organisme global. Yang kedua, dampak COVID-19. Dampak COVID-19 ini sebagai intervensi yang dapat memperburuk keadaan dan menonjolkan kelemahan. Perspektif yang berikut ketiga yaitu bagaimana COVID-19 itu menantang kesamaan lama. Krisis yang telah diakibatkan oleh COVID-19 telah mengungkapkan sejumlah kekurangan dan celah pada kesamaan lama. Krisis pandemi ini sering dianggap sebagai equalizer yang hebat karena semua orang itu bisa jatuh sakit. Namun dalam prakteknya beban konsekuensi dan krisis pandemi COVID-19 ini tidak merata. Oke, bab 2 dari buku ini yaitu tentang COVID-19 Spirits. Yang pertama dari bab 2 ini yaitu tentang penelitian tentang teori konspirasi. Teori konspirasi ini merupakan seperangkat teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari suatu peristiwa itu adalah suatu rahasia yang sangat berpengaruh. Ada dua faktor utama yang mendasari kepercayaan pada teori konspirasi ini, yaitu yang pertama itu orang mencoba memahami dunia tempat tinggal sebagai proses individualisasi, globalisasi, dan juga sekularisasi. Yang kedua, modern anti-institusionalisme, karena orang tidak lagi mempercayai tulang punggung kelembagaan masyarakat modern. Yang kedua yaitu tentang perdebatan di Twitter. Setelah laporan MSM tentang teori pembajakan COVID-19 di Twitter, orang-orang telah mengetahui tentang laporan tersebut. Reaksi teori COVID-Spiracy ini dapat dibagi menjadi dua kubu, yaitu yang pertama mengolok-olok mereka yang percaya pada teori konspirasi, dan kubu kedua itu menentang pembajakan yang berbeda dalam reaksi terhadap pelaporan LSL, di mana beberapa orang itu berpendapat bahwa MSM ini melakukan pekerjaan yang baik dalam melaporkan dan membongkar pemikiran inspirasional. Reaksi para pemikir konspirasional dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, keprihatinan mereka tentang teknologi 5 dan COVID-19. Yang kedua, yaitu pendukung COVID
Spirais ini bereaksi keras terhadap laporan LSL bahwa dalam pandangan mereka membuat ejekan para pemikir konspirasional. Yang ketiga itu LSL ini adalah budak elit yang sepenuhnya itu sejalan dengan kediktoran. Oke baik, bab 3 yaitu jangan melewatkan peluangnya. Yang pertama itu adalah fungsi sosialisasi. Ahli pendidikan Belanda Gert Biesta berpendapat bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga diinisiasi ke dalam nilai-nilai dan tradisi untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan struktur politik. Upaya institusi pendidikan tinggi Belanda dalam beberapa bulan terakhir itu difokuskan pada transfer pengetahuan untuk memastikan fungsi sosialisasi pendidikan. Yang kedua dari bab 3 ini yaitu meningkatkan profil pendidikan. Pembentukan kelompok dan ikatan sosial terbentuk di dalam dan di luar kerangka resmi pendidikan. Aspek ekstrakurikuler pendidikan dalam debat publik dan akademik tentang masa depan pendidikan yang hampir sepenuhnya tidak terlihat. Transfer pengalaman dan pelatihan keterampilan terbukti dengan sendirinya dalam lingkungan pendidikan tinggi. Aspek karakter berfokus pada pengembangan sikap kritis dan dasar sadar diri terhadap masyarakat. Yang ketiga dari bab 3 yaitu demokrasi dan aturan hukum. Sosialisasi ini adalah pelatihan dalam kesesuaian yang berkaitan dengan ambang batas masyarakat yang berkomitmen pada demokrasi dan aturan hukum. Sosialisasi ini bukan tentang konformisme atau dalam ketegangan orang antara orang, budaya, kelompok, agama, atau generasi. Sosialisasi juga merupakan pengalaman belajar di mana sosialisasi dalam konteks pendidikan dirangsang melalui jalur formal namun pasti. Oke baik, bab 4 dari buku ini yaitu tentang akses internet sebagai barang sosial penting. Yang pertama, akses internet sebagai kebutuhan pragmatis. Salah satu alasan utama untuk berpikir bahwa akses internet adalah barang sosial yang penting yang digunakan untuk melindungi, mempromosikan, dan melaksanakan hak asasi manusia tertentu. Yang kedua, kemiskinan. Sifat kemiskinan ini memberi alasan penting untuk berpikir bahwa akses internet itu adalah barang sosial yang esensial. Yang ketiga itu adalah depresi sosial. Ini kebutuhan akses internet ini untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial selama penguncian itu sendiri menjadi alasan untuk berpikir bahwa akses internet adalah barang sosial yang penting. Yang keempat ini adalah pendidikan. Akses yang tidak setara ke internet juga berisiko atau memperburuk ketimpangan pendidikan yang ada. Selama periode penguncian, sebagian besar kegiatan pendidikan itu dipindahkan secara online. Yang berikut bab 5 dari buku ini yaitu tentang kemiskinan di tempat kerja di masa COVID-19. Oke baik, yang pertama yaitu pekerja fleksibel ini memiliki peluang yang lebih tinggi. Krisis corona ini terdampak terhadap pendapatan pekerjaan itu yang tidak stabil sebelum krisis terhadap krisis paling terpengaruh karena kehilangan pekerjaan dan juga pendapatan. Yang kedua itu adalah pengaruh krisis terhadap pendapatan kelompok. Efek langsung dari krisis corona pada hilangnya pekerjaan dan pendapatan ini belum diterjemahkan ke dalam statistik saat ini. Namun eksplorasi pertama menunjukkan bahwa kelompok yang paling rentan di pasar tenaga kerja paling terpengaruh khususnya orang-orang dengan pekerjaan fleksibel dan profesi yang tidak dapat dilakukan penguncian setelah pekerjaan. Oke baik, bab yang berikut yaitu tanggung jawab akademik
untuk mengklarifikasi bagaimana tidak semuanya sehat. COVID-19 ini telah sering digambarkan sebagai penyeimbang yang hebat. Kenyataannya bagaimanapun bahwa ketidakadilan yang sudah berlangsung lama ini telah semakin diperburuk. Hasilnya itu adalah kurangnya kehadiran banyak cerita tentang dampak pandemi coronavirus pada masyarakat dan juga manusia. Oke, bab yang terakhir dari buku ini yaitu tentang bagaimana krisis COVID-19 dapat mempercepat transisi ke era baru untuk masyarakat saat ini. Oke, krisis COVID-19 ini adalah peristiwa yang menjadi fokus. Krisis ini memaksa para pemimpin bisnis untuk memikirkan kembali tujuan organisasi mereka. Krisis COVID-19 ini juga menunjukkan bahwa kita mungkin membutuhkan pemerintah untuk peran yang lebih proaktif dan menonjol dalam mengubah aturan yang membantu bisnis untuk berkontribusi pada nilai bersama bagi masyarakat. Ada 3 poin penting untuk mencapai hal tersebut, yaitu yang pertama, reorientasi peran pasar itu sebagai regulator bagi kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang baik. Yang kedua, yaitu transisi ke kesamaan Eropa yang kuat, di mana masing-masing negara mengatasi perbedaan mereka dan bergabung saat kita atau memasuki era global. Yang ketiga itu adalah persyaratan dukungan ekonomi suatu negara yang diberikan menjadi masalah karena COVID-19, yang dimana tujuannya untuk mempercepat transisi ke kesamaan baru yang dipandu oleh pembangunan yang berkelanjutan. Oke, baik, mungkin demikian yang dapat saya jelaskan dari isi buku ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berguna atau bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.